Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore ataupun malam untuk Bu Anggi dan untuk teman-teman yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan final project UAS kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bentar Segara Buana dengan NPM Mahir 227 dan teman saya. Dan saya Adrian Alexandra Ardai Putra dengan akhiran NPM 12. Jadi di sini kami menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk pengerjaan project final UAS kami. Dan untuk studi kasus yang kami pilih sendiri yaitu sistem manajemen jadwal penerbangan. Ya, dan apa alasan kami memilih studi kasus sistem manajemen jadwal penerbangan? Kami memilih studi kasus ini dikarenakan sistem manajemen jadwal penerbangan adalah salah satu komponen penting dalam industri penerbangan. Mengelola data penerbangan seperti tanggal, waktu keberangkatan, nama maskapai, tujuan, dan kapasitas yang memerlukan efisiensi tinggi karena berhubungan langsung dengan operasional maskapai, kenyamanan pelanggan, dan pengambilan keputusan bisnis. Studi kasus ini merefleksikan kebutuhan nyata yang memiliki aplikasi langsung di dunia industri. Program kami menggunakan bahasa C++ dan bab-bab yang kami gunakan adalah Structured Data Type atau struct, recursive, linked list, BST, dan AVL3. Yang pertama yaitu Structured Data Type atau struct. Program struct data menyimpan informasi jadwal penerbangan seperti ID plane yaitu ID pesawat, planes underscore name yaitu nama pesawat, departure atau bandara keberangkatan, destination bandara tujuan, dan juga date yaitu tanggal dan waktu penerbangan. Selanjutnya yaitu struct tree. AVL tree digunakan untuk menyimpan dan mengatur data penerbangan berdasarkan tanggalnya. Isinya yaitu yang pertama info, objek data yang menyimpan informasi jadwal penerbangan. Kemudian left dan right yaitu pointer ke anak kiri dan kanan dalam pohon. Kemudian height yaitu tinggi node yang digunakan untuk menjaga keseimbangan AVL3 atau BSD. Dan selanjutnya yaitu rekursif. Fungsi rekursif sendiri sering digunakan pada function clear. Yang pertama tujuan rekursi yaitu menelusuri turun node di bagian kiri dan kanan. Kemudian proses rekursinya yaitu jika anak kiri ada, panggil clear untuk anak kiri. Jika anak kanan ada, panggil clear untuk anak kanan. Kemudian penyelesaian rekursinya yaitu rekursi berhenti saat mencapai node tanpa anak atau base case, lalu node tersebut terhapus. Yang ketiga yaitu linked list. Penerapan linked list yaitu pada tree itu sendiri terdapat pada fungsi struct tree. Next. Yang keempat yaitu binary search tree. Pada program yang ini, struktur data utama yang digunakan adalah binary search tree atau BST. BST digunakan untuk menyimpan data penerbangan secara hierarkis berdasarkan urutan waktu penerbangan atau date. Aturan BST yaitu node kiri memiliki nilai lebih kecil dari atau sama dengan nilai di node induknya. Kemudian node kanan memiliki nilai lebih besar dari nilai di node induknya. Dalam konteks program ini, data penerbangan disimpan dalam urutan waktu penerbangan atau date. Node kiri menyimpan data dengan tanggal lebih lama, sedangkan node kanan menyimpan data dengan tanggal lebih baru. Penjelasannya pada programnya yaitu, jika node kosong, plain, sama dengan 0, membuat node baru di posisi tersebut. Kemudian bandingkan tanggal penerbangan dengan tanggal yang akan ditambahkan yang terdapat pada planes underscore info date. Kemudian jika tanggal baru lebih lama, tambahkan ke subtree kiri. Kemudian jika tanggal baru lebih baru, tambahkan ke subtree kanan. Balancing akan dilakukan agar tree tidak contoh ke kiri atau ke kanan.
Kemudian rekursi digunakan untuk mencari posisi kosong di subtree kiri atau kanan. Yang selanjutnya yaitu program utama. Di sini kami akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terdapat pada program kami. Yang pertama yaitu fungsi isDateValid. isDateValid berfungsi untuk memeriksa apakah tanggal yang dimasukkan valid berdasarkan format year, month, date, dan jam penerbangan. Kemudian mengecek batasan logis seperti tahun minimal adalah 2024, bulan dalam ring bulan 1 sampai 12, Januari sampai Desember. Kemudian hari dalam ring yang benar untuk bulan tertentu. Kemudian jam dan menit sesuai format waktu. Yang selanjutnya yaitu fungsi isNewLonger. isNewLonger adalah fungsi untuk membandingkan dua tanggal untuk menentukan apakah tanggal baru lebih lama dari tanggal lama. Selanjutnya di sini ada fungsi calculate, yaitu seperti namanya, fungsi ini itu digunakan untuk menghitung tinggi dari sebuah tree ya. Jadi untuk cara kerjanya, jika node tree itu null, maka dia akan mereturn min 1. Jadi kalau node-nya itu null, berarti tinggi dari node tersebut adalah min 1. Nah, lalu selanjutnya jika ternyata node tersebut tidak null, maka dia akan menghitung tinggi dari subtree kiri dan subtree kanannya. Caranya yaitu dengan memanggil fungsi calculate height ini lagi, namun dengan parameter untuk mencari tinggi kiri ya dia menggunakan plain left, dan untuk mencari fungsi kanan dia menggunakan plain right. Nah, setelah nanti didapatkan tinggi dari subtree kiri dan subtree kanan, maka tinggi dari node saat ini yaitu akan sama dengan 1 plus max antara tinggi kiri dan tinggi kanan. Dan selanjutnya ada yang namanya fungsi left balancing dan right balancing. Jadi kedua fungsi ini itu fungsinya yaitu untuk menyimbangkan node-node pada tree nantinya. Jadi pada fungsi left balancing nantinya itu terdapat dua skenario. Yang pertama, skenario pertama untuk ketika tree itu lebih condong ke kiri. Untuk skenario pertama yaitu untuk kasus left ya, di mana kasus left itu akan terjadi jika tinggi dari subtree kiri dikurangi tinggi dari subtree kanan itu akan lebih dari sama dengan 0. Maka sudah dipastikan tree itu dia itu memasuki kasus left. Untuk kondisi lainnya yaitu kasus left right. Lalu untuk di right balancing juga sama, dia untuk menyimbangkan tree yang lebih condong ke kanan. Kemudian yaitu ada fungsi insert. Pada program sendiri, fungsi insert yaitu memasukkan data ke dalam pohon CSV. Data dimasukkan berdasarkan urutan tanggal penerbangan atau ascending. Terus selanjutnya ada fungsi APL insert. Untuk fungsi APL insert sendiri ini itu kurang lebih sama dengan fungsi insert biasa, yaitu dia fungsinya untuk menambahkan suatu node ke dalam tree. Namun bedanya ketika suatu node berhasil ditambahkan ke dalam tree, maka nantinya dia akan melakukan proses balancing untuk menyeimbangkan tree itu sendiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada fungsi find the smallest from right. Seperti namanya, fungsi ini itu untuk mencari node paling kecil dari subtree kanan. Selanjutnya yaitu ada fungsi delete. Fungsi delete pada program ini bertujuan untuk menghapus node dari pohon binary berdasarkan ID plane atau ID penerbangan pesawat. Kemudian prosesnya yaitu menemukan node yang sesuai berdasarkan ID plane. Kemudian kasus yang mungkin jika tidak ada anak yaitu hapus node. Jika satu anak, menghubungkan node induk dengan anak node tersebut lalu hapus node. Kemudian jika dua anak yaitu mencari penerus yaitu nilai terkecil dari pohon kanan. Kemudian menggantikan data node yang dihapus dengan penerus. Kemudian
Yang terakhir yaitu hapus penerus dari pohon secara BSD. Jadi program delete ini mendelete program secara BSD, bukan PL3. Next. Ya, selanjutnya ada fungsi FL delete, sama seperti fungsi delete biasa, bedanya yang tadi itu untuk fungsi delete untuk BSD, yang sekarang itu fungsi delete untuk FL3-nya. Jadi cara kerjanya juga sama, dia itu akan ngecek apakah ID plan dari node saat ini itu ID plan dan tanggal keberangkatan dari node saat ini itu sama dengan ID plan yang kita tidak hapus. Nah, jika iya maka dia akan mengecek lagi dia ini masuk ke skenario yang mana dari keempat skenario yang ada. Jika dia tidak memiliki, jika node yang ingin dihapus itu tidak memiliki anak sama sekali, maka dia akan masuk ke kondisi yang pertama. Namun jika ternyata node yang ingin dihapus memiliki satu anak di kiri, maka dia akan masuk kondisi kedua. Begitu pula pada kondisi ketiga, jika node yang ingin dihapus ternyata hanya memiliki anak di sebelah kanan, dia akan masuk kondisi ketiga. Dan jika ternyata node yang ingin dihapus itu memiliki dua anak, maka dia akan masuk ke kondisi yang keempat. Nah, jika ternyata ID plans dari node saat ini itu belum sama dengan plan ID yang kita cari, yang hendak kita hapus, maka dia akan melakukan pencarian menggunakan fungsi is no longer ini. Jadi jika tanggal keberangkatan dari pesawat yang ingin kita hapus ini ternyata lebih kecil dari tanggal keberangkatan node saat ini, maka dia akan menelusuri subtree kiri. Sebaliknya dia akan menelusuri subtree kanan. Nah, setelah proses penghapusan selesai, maka akan ada yang namanya penghitungan tinggi dari si node tadi, si tree tadi. Jadi itu akan menghitung tinggi node-nya, lalu tinggi dari node kiri dan kanannya. Nah, setelah itu dia akan melakukan pengecekan apakah href main href ini lebih dari 1, kurang dari 1, atau tidak keduanya. Jika dia lebih dari 1, maka sudah dipastikan si tree-nya itu condong ke kiri, maka dia akan memanggil fungsi left balancing untuk menyeimbangkan tree yang condong ke kiri tadi. Sebaliknya dia akan sebaliknya jika ternyata tree-nya itu lebih condong ke kanan, maka dia akan memanggil fungsi right balancing untuk menyeimbangkan tree yang condong ke kanan. Nah, jika ternyata tree masih seimbang, maka proses ini itu akan dilewati. Proses penyeimbangan ini akan dilewati. Yang selanjutnya yaitu fungsi clear. Fungsi clear pada program kami bertujuan untuk menghapus semua node dalam pohon untuk menyibakkan memori. Prosesnya yaitu menghapus node anak kiri secara kursif, kemudian menghapus anak kanan secara kursif, kemudian yang selanjutnya yaitu menghapus node itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi display data. Fungsi display data itu sendiri bertujuan untuk menampilkan data dalam pohon secara immortal transversal. Prosesnya sendiri yaitu mencetak data dari anak kiri, kemudian mencetak data node saat ini, kemudian cetak data dari anak kanan. Selanjutnya yaitu juga ada fungsi find data. Fungsi find data bertujuan untuk mencari semua jadwal penerbangan pada tanggal tertentu. Kemudian prosesnya membandingkan tanggal di node saat ini dengan day target. Day target yaitu tanggal yang dicari. Kemudian jika cocok, tambahkan data ke pohon hasil pencarian. Kemudian melanjutkan pencarian ke anak kiri dan kanan. Selanjutnya ada yang namanya fungsi load data from file to. Jadi fungsi ini itu untuk memuat data pesawat dari file database ke tree itu sendiri. Jadi cara kerjanya yaitu akan membaca tiap baris dari si file database. Nah, yang kemudian dari tiap baris itu akan diambil lagi data-datanya berdasarkan delimiter semikolon. Jadi nanti dia akan meng-deadline lagi berdasarkan semikolon dan memasukkannya ke variabel ke atribut-atribut dari si
tree-nya, yaitu ada ID plans, plans name, departure, destination, dan date. Nah, lalu di sini itu ada pemilihan option. Jadi ketika nanti memulai program, user itu akan diminta untuk memilih dia itu ingin memakai metode BST atau memakai metode FEL. Jika opsinya itu satu, itu berarti user memilih metode BST, maka dia akan memanggil insert biasa, insert untuk BST, yang berarti dia itu akan memasukkan data-data secara BST. Nah, kebalikannya, dia akan memasukkan data-data ke dalam tree dengan metode FEL insert atau dengan metode FEL tree. Lalu ada fungsi insert to table, ini tuh fungsi untuk memasukkan data-data baru ya, data-data pesawat baru ke dalam file database. Lalu ada fungsi save change. Fungsi save change ini digunakan untuk menyimpan perubahan ketika kita memodifikasi data dari pesawat, atau kita misalkan ada node tree yang kita hapus, maka nantinya dia itu akan memanggil fungsi ini untuk menghapus. Itu fungsi, jadi intinya fungsi ini itu untuk menyimpan perubahan dari tree dan menyimpannya kembali ke file database. Nah, untuk main programnya di sini bisa dilihat. Jadi pertama-tama sebenarnya di sini ada kekurangan ya. Jadi pertama-tama nantinya user itu akan diminta untuk memilih metode apa dulu. Jadi ingin metode BST atau metode FEL. Setelah itu barulah dia akan masuk ke opsi ini. Jadi terdapat beberapa opsi, yaitu ada 5 opsi untuk melihat jadwal penerbangan, menambahkan data jadwal penerbangan, menghapus jadwal penerbangan, melihat semua jadwal penerbangan, dan keluar dari program. Jadi jika user memilih opsi 1, maka langkah-langkah untuk melihat jadwal penerbangan itu nantinya data dari file database akan dimuat dulu ke dalam tree, lalu user akan diminta untuk menginputkan tanggal penerbangan dari pesawat yang dicari. Jadi misalkan, lalu setelah itu maka data-data yang sesuai dengan tanggal yang dicari itu akan dicari menggunakan file data ini. Nah, selanjutnya karena data-data yang sudah diperlukan di situ sudah dipindahkan ke ke selected plan, ke tree yang baru, maka data-data pada tree yang lama itu akan di clear. Sebenarnya yaitu tinggal menampilkan data-datanya. Jadi jika ternyata selected plan ini null atau ternyata tidak ada jadwal keberangkatan yang sesuai dengan tanggal yang diinputkan user, maka dia akan menampilkan kosong-kosong seperti ini. Tapi jika ternyata selected plan-nya tidak null, maka program akan memanggilkan display data untuk menampilkan data. Kemudian setelah ditampilkan, data pada tree itu akan dihapus lagi, akan di-clear lagi. Nah, jika user ternyata memilih opsi 2, maka tentunya user akan diminta untuk menginputkan data-data pesawat, yang diantaranya yaitu ada ID pesawat, nama pesawat, keberangkatan pesawat, destinasi pesawat, dan tanggal keberangkatan pesawat. Nah, setelah memasukkan data-data tadi, maka program akan mengecek terlebih dahulu apakah tanggal inputan user ini valid atau tidak. Jika belum valid, untuk mengecek kevalidan tanggalnya ini menggunakan fungsi isDateValid ini ya. Jadi selama tanggal inputan user tidak valid, maka program akan terus meminta user untuk menginputkan tanggal yang valid. Setelah tanggal ternyata valid, barulah data-data file database menggunakan insert to table. Setelah itu terminal akan dibersihkan dengan sistem CLS ini, dan program akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Nah, jika user ternyata memilih opsi 3, yaitu ingin menghapus salah satu data pesawat, maka langkahnya sama, yaitu pertama-tama program akan memuat dulu data-data pesawat dari file database.
Kemudian user diminta untuk menginputkan ID dan jadwal keberangkatan dari pesawat yang hendak dihapus tadi. Barulah setelah itu nantinya akan dipanggil fungsi delete. Nah, setelah setelah data dihapus pada tree, maka selanjutnya itu menyimpan perubahan data tadi ke file database lagi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama dia akan menggunakan offstream ini untuk membuka file, lalu dia akan menghapus semua data pada file database, ya, data lamanya akan dihapus, lalu dia akan memanggil fungsi save change ini untuk menyimpan data-data yang baru. Setelah data-data baru disimpan ke file database, maka file akan ditutup lagi. Nah, setelah itu si tree-nya ini, karena datanya sudah dipindahkan ke dalam file database, maka data-data pada tree ini sudah bisa dibilang tidak digunakan lagi. Maka dari itu dia akan di-clear menggunakan fungsi clear. Lalu jika ternyata user memilih option nomor 4, yaitu melihat semua jadwal penerbangan, ya, maka program juga akan memuat lagi data-data dari file database, lalu dia akan menampilkan data-data dari file database tadi. Jadi jika ternyata ketika dimuat ke dalam tree, ternyata tree-nya itu tidak kosong, maka dia akan menggunakan fungsi display data ini untuk menampilkan data secara in order tadi, ya. Nah, setelah ditampilkan, maka tree itu akan di-clear lagi karena data sudah ditampilkan, otomatis data pada tree tidak digunakan lagi. Nah, jika ternyata setelah memuat data dari file database si tree-nya ini masih kosong, berarti belum ada data sama sekali, maka dia akan menampilkan kosong-kosong seperti ini. Nah, jika ternyata user memilih opsi 5, maka ya program tinggal memanggil return 0 atau program tinggal memberhentikan prosesnya. Jadi melanjutkan dari progres sebelumnya, di sini kami akan langsung ke fungsi main atau program utama dari program kami. Jadi untuk pada program utama kami, pertama-tamanya nanti ketika program berjalan, maka user akan diminta untuk memilih jenis tree yang akan digunakan. Jadi ada binary search tree dan juga ada AVL tree. Nah, setelah user memilih salah satu di antara tree tadi, maka selanjutnya user akan diminta untuk memilih beberapa opsi dari menu program kami. Yang pertama yaitu ada opsi untuk melihat jadwal penerbangan, lalu ada opsi untuk menambah jadwal penerbangan, lalu ada juga opsi untuk menghapus jadwal penerbangan, melihat semua jadwal penerbangan, dan keluar program. Yang pertama, saya akan jelaskan opsi yang pertama, yaitu melihat jadwal penerbangan. Pada opsi satu ini, yang pertama yaitu pengguna menginputkan, program meminta pengguna memasukkan tanggal yang ingin dicari dalam format tahun, bulan, dan tanggal. Contoh inputnya 2024, bulan 12, tanggal 15. Kemudian pemanggilan fungsi find data. Fungsi ini mencari data jadwal penerbangan berdasarkan tanggal dalam struktur pohon, baik itu DST ataupun AVL tree. Kemudian proses kerja find data tersebut traverse pohon mulai dari akar untuk mencari simpul dengan kunci atau tanggal yang cocok. Jika ditemukan, data penerbangan untuk tanggal tersebut ditampilkan. Jika tidak ditemukan, akan memunculkan pesan tidak ada jadwal penerbangan yang akan ditampilkan. Kemudian outputnya, jika data ditemukan, tabel jadwal penerbangan pada tanggal tersebut akan ditampilkan. Jika data tidak ditemukan, akan pesan error atau tidak ada jadwal penerbangan. Kemudian opsi yang kedua, atau menambah data jadwal penerbangan. Yang pertama, pengguna harus menginputkan data terlebih dahulu. Program meminta pengguna untuk memasukkan informasi seperti ID pesawat
nama pesawat, bandara keberangkatan, bandara tujuan, dan tanggal keberangkatan dengan validasi format tahun, bulan, dan tanggal, kemudian jamnya, jam keberangkatan. Kemudian yang kedua, program memvalidasi format tanggal. Fungsinya yaitu fungsi date valid. Fungsi date valid memastikan format tanggal yang valid. Jika tidak valid, pengguna diminta untuk memasukkan tanggal ulang. Kemudian menambahkan data, fungsi insert to table digunakan untuk menyimpan data ke file dan struktur pohon. Selanjutnya yaitu opsi yang ketiga, atau menghapus jadwal penerbangan. Prosesnya yaitu yang pertama, load data. Fungsinya terdapat pada gambar, yaitu load data from file to. Fungsinya yaitu memuat data penerbangan dari file ke struktur pohon. Kemudian input data, pengguna diminta untuk memasukkan ID pesawat dan tanggal keberangkatan pesawat. Kemudian validasi format tanggal. Format tanggal juga menggunakan fungsi isDateValid. Format tanggal harus benar agar program dapat menghapus jadwal penerbangan yang tepat. Kemudian untuk menghapus data, jika yang pertama tadi memilih PSP, maka menggunakan fungsi delete. Jika yang pertama tadi memilih AVL3, maka menggunakan fungsi AVL delete. Kemudian program akan menyimpan perubahan. Program akan menyimpan data yang diperbarui ke file menggunakan fungsi setBin. Kemudian opsi yang keempat, atau melihat semua jadwal penerbangan. Prosesnya yaitu yang pertama, program akan load data. Program akan menampilkan seluruh data penerbangan dari file ke struktur pohon. Kemudian program akan menampilkan data transfer seluruh tree menggunakan fungsi display data. Kemudian data ditampilkan dalam bentuk format tabel. Dan opsi yang terakhir yaitu opsi 5, atau keluar program. Program akan dihentikan dengan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda keluar sukses. Jika pengguna tidak mengisikan 5, maka program akan menampilkan pesan invalid input. Nah, berikut adalah contoh 10 data yang tidak tersimpan. Seperti yang pertama, terdapat data pesawat Sriwijaya Air dengan ID pesawat 21227, kemudian bandara keberangkatan Ngurah Rai, Bali, kemudian destinasinya Juanda, Jawa Timur, dengan tanggal 30 bulan 11 2024 jam 12. Nah, saat kita mengeran program pertama kali atau menjalankan program pertama kali, program akan meminta untuk memilih jenis tree. Kita akan disuruh untuk memilih jenis tree BSP dan AVL3. Inputkan 1 untuk ke BSP dan input 2 untuk ke AVL3. Setelah kita memilih BSP atau AVL, opsinya sama, terdapat 5 opsi. Opsi pertama, melihat jadwal penerbangan, kemudian menambah data jadwal penerbangan, kemudian hapus jadwal penerbangan, kemudian yang keempat, melihat semua jadwal, dan kemudian keluar program. Perbedaannya ya pada pemanggilan fungsi saja ketika BSP atau AVL. Kemudian jika memilih opsi 1 atau lihat jadwal penerbangan, maka kita harus mengisi jadwal penerbangan seperti ID pesawat, nama pesawat, dan tanggal. Kemudian output, jika tanggal yang diinput tidak ada, maka program akan menampilkan data kosong, menampilkan pesan kosong pada tiap tabel. Kemudian jika tanggal yang diinput ada, maka akan menampilkan output seperti pada gambar, menampilkan pesawat yang dicari pada tanggal tersebut.
Kemudian opsi yang kedua, jika kita memilih opsi yang kedua, maka kita akan menambah jadwal penerbangan. Yang pertama, yaitu kita diminta untuk menginputkan ID pesawat, kemudian nama pesawat, bandara keberangkatan, kemudian bandara tujuan, dan tanggal keberangkatan. Jika kita menginputkan tanggal yang salah, maka akan memunculkan pesan seperti di gambar, yaitu input tanggal tidak valid. Maka diharapkan untuk memasukkan tanggal sesuai format yang benar. Kemudian pengguna disuruh menginputkan tanggal keberangkatan yang benar. Kemudian selanjutnya opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga kita diminta untuk menginputkan ID pesawat yang hendak dihapus. Kemudian juga jadwal keberangkatannya. Jika tanggal yang diinput tidak sesuai format, sama seperti opsi yang kedua, input tanggal tidak valid dan harap masukkan sesuai format. Next. Kemudian output opsi yang keempat. Keempat adalah menampilkan semua data penerbangan. Contohnya seperti pada gambar. Kemudian yang terakhir, opsi yang kelima, yaitu keluar program. Program akan mengembalikan nilai 0 dan program akan keluar. Ya, jadi selanjutnya di sini kami ingin mendemokan program kami. Jadi ini itu adalah tampilan awal dari program yang kami buat. Nah, untuk database awalnya itu seperti ini ya. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Nah, sini saya ingin mendemokan yang BST-nya terlebih dahulu. Jadi misal sini saya input 1 untuk BST, lalu nantinya dia akan menampilkan beberapa menu. Jadi seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi ya, terdapat 5 menu, 5 opsi yang dapat dipilih oleh user. Nah, misal di sini saya ingin memilih opsi nomor 1 terlebih dahulu, yaitu melihat jadwal penerbangan. Maka saya klik nomor 1, lalu saya input tanggal penerbangan. Jadi, misalkan saya lihat di sini, misalkan saya ingin melihat jadwal penerbangan pada tanggal 1. Ini saya inputkan 01 di sini ya. Lalu saya enter. Nah, sebentar. Nah, nantinya dia akan menampilkan semua jadwal penerbangan pada tanggal 1. Seperti itu. Lalu misalkan saya ingin tambah jadwal penerbangan. Nah, sebelumnya mungkin saya tampilkan dulu ya data awalnya dengan mengklik opsi 4. Nah, seperti ini. Ini itu data awalnya sebelum ditambahkan data baru. Ya, sama ya seperti yang di file database-nya. Jadi ID akhirnya itu 11298. Di sini juga 11298. Nah, misal nih saya ingin tambah jadwal penerbangan gitu. Saya pilih opsi nomor 2. Lalu input ID pesawatnya misal 12345 seperti itu. Lalu input nama pesawatnya misal Garuda Air juga atau apa ya? Atau Batik Air mungkin. Seperti ini. Lalu input bandara keberangkatannya mungkin saya copy aja ya. Udah ada. Ini misal. Lalu bandara tujuannya juga saya copy dari sini. Seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Lalu saya enter. Input tanggal keberangkatannya, misal di sini tuh sudah ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Misal saya ingin input tanggal 4, tapi jamnya misal 2024 seperti ini, bulan 12, tanggal 4. Nah, terus mungkin saya coba untuk input data yang tidak valid dulu ya. Misalkan saya cuma inputnya seperti ini. Nah,
karena dia kurang data jamnya ya, maka dia akan input tanggal tidak valid, lalu kita disuruh memasukkan tanggal baru atau memasukkan tanggal keberangkatan lain yang sesuai format. Jadi misal saya masukkan lagi yang sesuai format seperti tahun 2024 bulan 12 tanggal 4 lalu jamnya misal 07.00 seperti ini, press enter. Nah, maka data berhasil ditambahkan. Jika kita lihat menggunakan opsi nomor 4 lagi, nah seperti ini, maka dia akan masuk ke sini. Teman-teman bisa lihat datanya bertambah, dan data yang baru yang kita masukkan tadi itu dia berada di list kedua akhir seperti itu. Lalu selanjutnya saya ingin memilih opsi nomor 3, yaitu menghapus jadwal penerbangan. Saya ketikkan 3, lalu saya input, lalu kita diminta untuk menginputkan ID pesawat yang tidak dihapus. Misalkan saya ingin menghapus yang ID-nya itu 22122 ya, ini 22122. Lalu saya klikkan gini 22122. Lalu jadwal keberangkatannya itu kapan? Kita cari itu untuk yang 22122. Jadwal keberangkatannya 2024 12.01 jam 14.00. Setelah itu enter. Nah, maka data berhasil dihapus. Jika kita tampilkan lagi, ya, maka tentu bisa lihat sini tidak ada lagi jadwal keberangkatan pesawat dengan ID pesawat 22122. Jadi itu berarti data berhasil dihapus. Nah, untuk opsi nomor 4 mungkin saya skip ya, karena dari tadi sudah saya tampilkan juga. Untuk opsi nomor 5 yaitu keluar program. Misal saya ingin keluar program, saya tinggal ketikkan, enter, maka program akan berhenti. Nah, jika kita lihat ya database kita, maka itu akan seperti ini. Nah, ini tuh mungkin apa ya? Ini bekas dari jadwal penerbangan yang dihapus tadi. Jadi datanya sekarang tadi setelah kita tambahkan 1 dan kita hapus 1, maka jika kita hitung datanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya ada 10 ya, karena tadi ditambah 1, 11, lalu dikurangi 1, jadi 10. Seperti itu. Salah satu lagi. Seperti ini. Oh, nggak bisa ya. Ya. Lalu selanjutnya, sini balik lagi ke program. Sini saya ingin mendemokan yang kedua, yaitu yang AVL3. Jadi, di sini saya input 2 untuk memilih AVL3. Opsinya sama, ada 5. Dan ya sama semua ya, lihat jadwal penerbangan, tambah data, hapus data, dan lain-lain. Jadi misalnya saya tampilkan dulu ya, seperti tadi. Tampilkan dulu data awal pada database dengan memilih opsi nomor 4. Maka dia akan seperti ini. Ini itu data terakhir yang setelah kita olah dengan BST tadi. Lalu misal di sini saya ingin menambahkan data jadwal penerbangan. Saya inputkan 2, ID pesawatnya misal 24689 seperti ini. 1. Input nama pesawatnya misalkan itu apa ya? Citylink. Lalu input bandara keberangkatannya, misal saya ambil lagi dari sini aja. Lalu untuk bandara tujuannya, misal Sultan Hasanuddin. Lalu untuk tanggal keberangkatannya, misal saya ingin dia men-set keberangkatannya itu
2024. Terus lalu bulan 12 tanggal 5 misal jam 07.00. Nah, maka data berhasil ditambahkan. Jika kita tampilkan lagi dengan opsi nomor 4, dia bakal berada di list terakhir atau akan berada di daftar terakhir. Nah, selanjutnya opsi nomor 3 yaitu menghapus jadwal penerbangan. Misalkan di sini saya ingin menghapus ID jadwal penerbangan dengan ID 33211 ini ya. Nah, saya inputkan 33211. Lalu jadwal keberangkatannya yaitu tanggal 2024 bulan 12 tanggal 1 jam 8.00. Nah, data berhasil dihapus. Jika kita tampilkan lagi, dia sudah hilang di sini. Jadi tadinya dia berada di list nomor 3, sekarang list nomor 3 digantikan oleh pesawat dengan ID 99887. Nah, untuk opsi nomor 4 ya sudah saya tampilkan ya. Lalu selanjutnya yaitu opsi nomor 5. Itu keluar program sama ya. Pilih opsi nomor 5 lalu dia akan keluar dari program. Nah, jika kita lihat data akhir pada database, maka dia akan seperti ini. Oh. Ya pada database nih harusnya dia seperti ini ya. Untuk data pada database harusnya dia sama persis seperti data yang ditampilkan pada program. Tapi kita tahu kenapa roadmap-nya ini tidak bisa menyimpan perubahan katanya tadi. Ya, jadi intinya seperti itu. Program seharusnya dapat berjalan jika si notepad-nya tadi ini tidak error, maka seharusnya dia itu tersimpan ke database. Jadi perubahan hasil akhirnya itu harusnya si 3321 ini menghilang dari si file txt seperti pada saat metode BSD tadi. Ya, jadi mungkin sekian demo program dari kelompok 22. Saya ucapkan mohon maaf kepada Bu Anggi karena di akhir tadi terdapat error ya. Dan saya mohon maaf juga atas banyaknya kekurangan penjelasan dari project Final Was kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.